kabupaten ini tadi. Kejuaraan tingkat kabupaten. Kabupaten. Nggih, jan keren tenan. Udang menang. SDN 2 Jogloharjo. Ternyata banyak anak-anak yang multi talent. Betul sekali, Pak. Tidak hanya di tingkat SD, namun juga di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Semoga nanti juga anak dari Jogloharjo bisa mewakili perlombaan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau sekarang itu sebenarnya anak Indonesia hebat. Oh, tenangnya Hebat kalau sekarang mesti hebat. Iya. Karena apa? Tangi turu ceklane wis HP. Betul. Hari ini tangi turu HP. Kamu lawe yo HP. Tenang ya, saya ini serba HP. Neng sekolah belajar guys HP. Mulai sekolah TikTok kan guys HP. Dan ngadu koda. Yo, kita tampilkan dari SDN 2 Jogloharjo. Ambon bertutur. Bapak Ibu jangan pulang dulu karena setelah ini akan dihibur yaitu dengan elektron. Oke Mas, kelar. Oke, Pak, tenang. Penyanyi ini jas, ayo. Oke. Monggo operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hai teman-teman. Bagaimana kabarnya malam ini? Sudah pasti baik kan? Teman-teman, pada malam hari ini saya akan bertutur tentang asal-usul desa Jogloharjo. Langsung saja ya. Iya. Pada suatu hari telah terjadi pecah perang di Ponegoro atau yang disebut perang Jawa, yaitu perang besar yang berlangsung di Pulau Jawa. Perang ini berlangsung selama 5 tahun. Di tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik M. Depok melawan penduduk Jawa di bawah pimpinan Diponegoro yang menewaskan kurang lebih berkisar 200.000 jiwa. Kemudian sebagian prajurit Diponegoro berhasil selamat, lari berpencar menyelamatkan diri di berbagai sudut penjuru Pulau Jawa. Salah satunya yang bernama Kertojoyo. Eyang Kertojoyo beserta keluarga dan kawan-kawannya menyelamatkan diri lari ke arah timur selatan atau arah tenggara Pulau Jawa. Rombongan Eyang Kertojoyo berjalan berhari-hari menyusuri hutan bebatuan terjal hingga sungai pun beliau seberangi tanpa merasa lelah. Dengan tekad yang bulat, beliau terus berjalan dan berdoa agar beliau mendapatkan tempat yang aman. Sehingga beliau sampai di tempat atau lokasi yang dianggap strategis. Dengan situasi kontur alam perbukitan di dekat aliran sungai yang jernih, atau orang Jawa menyebut jegolan. Di tempat inilah dirasa aman, yang lokasinya tersembunyi dan terdapat mata air sebagai sumber kehidupan. Kemudian Eyang Kertojoyo memutuskan untuk membuat
Kertojoyo berkata dengan saksi keluarga dan kawan-kawannya. Awet saiki latah iki tak jenenge Jenglong Harjo. Jenglong artine papan panggonan jeglong, Harjo artine Raharjo tansah nemu kemah ripah wah cinawi ayem tentrem kerto Raharjo. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama semakin banyak pemukiman yang dibuat oleh anak keturunan Eyang Kertojoyo. Dan sebagian ada pendatang yang ikut membuat rumah hunian di area jeglongan tersebut. Sehingga area jeglongan menjadi perkampungan kecil dan menjadi duko Jenglong Harjo yang masuk ke dalam wilayah Desa Tanggung Gunung, Kecamatan Campur Darat. Di tahun 1958 diadakan pemekaran wilayah, sehingga Desa Tanggung Gunung menjadi Kecamatan Tanggung Gunung, dan Dukuh Jenglong Harjo menjadi Desa Jenglong Harjo. Sebagai prasasti yang bisa kita temui, nabah jelas babatnya Desa Jenglong Harjo. Sampai sekarang masih ada makam Eyang Kertojoyo dan pohon berbesi atau turi besi serta sumber mata air di Desa Jenglong Harjo. Nah, demikian cerita tentang asal-usul Desa Jenglong Harjo. Dan petua yang dapat kita petik dari cerita tersebut, kita harus bekerja keras agar harapan atau cita-cita kita bisa terkabulkan. Dan jangan lupa ya, kita harus berdoa, karena sekeras atau sekuat apapun usaha kita, tanpa diiringi doa mustahil untuk terkabul. Selamat jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali. Duduk sini dong. Bentar. Dulu niki ditipane baluran benjing tampil malih. Keren. Ngerti ya ngono ya tak. Iki pertama wow. Masa keren banget. Nggih. Niki yo gak sini nggih.